Tema kita pada malam ini adalah bahas tentang sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Ya, ditinggalkan oleh kebanyakan manusia dalam mengamalkannya. Baik itu ditinggalkan ya karena mereka lalai, ya, atau ditinggalkannya karena kebodohan, tidak paham kalau itu sebuah sunnah, atau meninggalkannya karena tahawunan, yang menganggap sepele atau meremehkannya, tidak peduli dengannya. Padahal bisa jadi sunnah-sunnah yang nanti saya akan sebutkan dari perkara-perkara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia itu menjadi sebab Anda diselamatkan dari neraka Allah. Bisa jadi itu menjadi sebab Anda dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya jangan sampai kita meremehkan satu kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan itu tidak boleh diremehkan, sebagaimana juga kita tidak meremehkan dosa sekecil apapun dosa tersebut, maka kita berusaha untuk menjauhinya. Sunnah juga di dalam pelaksanaan 2 rakaat sebelum fajar itu. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sunnah yang mulia ini, yaitu apa? 2 rakaat sebelum fajar. Safaran wala hadaran, baik dalam keadaan beliau sedang safar, apalagi tidak safar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melaksanakan 2 rakaat fajar ini atau sebelum subuh ini ringan, yang tidak boleh diperpanjang, cukup ringan-ringan saja melaksanakannya. Sampai ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, apakah Nabi itu sempat membaca Al-Fatihah dalam sholat itu atau tidak? Saking apa? Saking ringannya beliau melakukannya, tidak diperpanjang sepanjang-panjangnya, ya, tetapi dilakukan dalam keadaan khafifah, ringan, ya, tidak diperpanjang. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan sunnah ini adalah tentu ada bacaan yang khusus yang disunahkan oleh Nabi SAW, dan ini sangat ma'ruf bagi kita, yaitu rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, kemudian apa? Al-Ikhlas. Ini ma'ruf. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini termasuk yang ditinggalkan oleh mungkin di antara kita, jarang yang mempraktekannya, adalah di rakaat pertama Nabi SAW setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca juga satu potongan ayat dari surat Al-Baqarah. Saya kasih tahu saja katanya nomor suratnya biar lebih mudah dipraktekkan oleh kawan-kawan, karena saya yakin teman-teman dari Indonesia ini Masya Allah semangat dalam mengamalkan sunnah katanya. Makanya supaya langsung dihafal nanti atau ditulis, dilihat kembali mushafnya. Di rakaat pertama dalam 2 rakaat fajar, Nabi terkadang membaca surat Al-Baqarah pada ayat 136. Yang tadi potongannya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila Musa wa Ibrahim dan seterusnya. Yang nanti dilihat. Kemudian juga rakaat kedua beliau membaca surat Al-Imran pada ayat 460. Yaitu diawali dengan qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum dan seterusnya. Nanti bisa dilihat oleh para jemaah yaitu secara lengkap. Kemudian yang kelima, ya, di antara sunnah kaitan dengan 2 rakaat sebelum fajar adalah seusai menjalankan 2 rakaat sebelum fajar, Nabi berbaring sejenak. Tadi beliau memanggil saudara kita Rizal untuk mencontohkan bagaimana Nabi berbaring sejenak sembari menunggu iqamah sholat subuh. Ya, kalau jemaah mau mengamalkan sunnah sangat mulia, baik di masjid mungkin, ya, silakan dipraktekkan atau mungkin di rumah dan seterusnya. Yang penting kata beliau jangan kebablasan, ya, makanya tidak benar katanya. Malah justru kalau ada orang yang memang jenis orangnya kalau tidur itu tidak bisa sebentar, maka harus amalkan sunnah ini katanya untuk maslahat. Karena apa? Daripada menghidupkan sunnah tapi meninggalkan yang wajib, maka ini adalah lebih baik meninggalkan sunnah itu untuk maslahat. Tapi kalau kita mau mengamalkan sunnah ini, maka istirahatnya tentunya sejenak saja sembari menunggu apa? Iqamah sholat subuh. Dan kalau ditanya batasannya, tidak ada batasannya, secukupnya ataupun sesuatu uruf yang berlaku di tempat itu, ya. Kalau mungkin kan silakan diamalkan walau hanya sesaat